Selamat datang di channel Babon Film. Sebelum saya ngoceh-ngoceh tidak pugu, disarankan untuk mencari tempat yang nyaman dan segera menyiapkan kopi beserta udut bagi yang udut agar kalian bisa santai sembari menikmati ocehan saya. Wak 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 wak. Sebelum itu tolong berikan saya kekuatan dengan cara menekan tombol subscribe dan like di bawah video ini agar saya mendapatkan kekuatan super saiyan untuk bersemangat mengupload video-video terbaru untuk kalian nikmati. Oke, langsung saja gas 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 gaskan man. Diperlihatkan George yang sudah sampai di dermaga Salter dengan perasaan cemas yang berlebih sembari melihati jam di tangannya. Kemudian kita diperlihatkan Lucy dan Lockwood yang sedang berada di dalam taksi dengan perasaan cemas karena sebelumnya mereka sedang dikejar-kejar oleh keamanan agensi Fides. Lucy memberitahu Lockwood bahwa Nona Fides memberikan sebuah kotak kepada pria yang mereka temui di perpustakaan hitam, di mana kotak tersebut terdapat simbol yang George temukan di kacamata Firefox. Kemudian kita diperlihatkan George yang sedang berjalan kaki di dermaga Salter. Flo memberitahu George agar jangan terlihat seperti orang yang mencurigakan karena Wingman sudah menyebar anak buahnya di mana-mana. Tak lama dari itu Lockwood dan Lucy datang. George langsung memberitahu kepada mereka bahwa lelang akan segera dimulai. Namun sayangnya anak buah Wingman ada di mana-mana. Flo mengatakan kepada mereka bahwa di London tidak hanya ada jalan darat. Setelah itu, Flo langsung menyuruh mereka untuk mengikutinya. Dan perjalanan mereka yang sangat merepotkan pun dimulai. Sesampainya mereka di lokasi, Flo memberitahu gang lokasi tempat lelang itu berada. Mereka harus masuk melalui pintu belakang untuk sampai ke basement, karena itu adalah jalan yang paling aman untuk mereka lewati. Tak hanya itu, Flo juga memberi hati kepada mereka untuk memberi kabar jika mereka sudah mendapatkan cermin kematian. Flo juga meminta kepada mereka agar ada satu orang yang tinggal di perahu untuk membantunya. Di sini George mengalah dan langsung memberikan alat-alat tempur yang mereka butuhkan. Flo juga memperingatkan mereka untuk berhati-hati karena musuh yang akan mereka hadapi lebih kejam daripada hantu. Setelah menemukan pintu yang Flo katakan, mereka langsung masuk ke dalam serta bersiap-siap untuk menghadapi musuh yang akan menerjang. Namun ketika membuka pintu selanjutnya, pintu tersebut terkunci. Tak lama dari itu, mereka mendengar suara orang yang mendekat. Lockwood dan Lucy langsung bersembunyi. Namun, pedang Lucy terlihat oleh salah satu anggota Wingman. Untung saja itu adalah anggota Deprak yang sedang menyamar menjadi anak buah Wingman. Di sini tidak disebutkan namanya, tapi orang tersebut akan sangatlah berjasa sekali bagi Lockwood dan Lucy. Di sini kita sebut saja namanya Tuan Alec. Tuan Alec memerintahkan mereka untuk segera keluar jika ingin selamat, karena di luar sana sudah ada 30 anak buah Wingman yang sudah bersiap membunuh mereka semua. Tuan Alec juga memberitahu mereka bahwa di arah sana ada pintu yang langsung menuju ke dermaga. Setelah itu Tuan Alec pergi sembari mengatakan hanya ini yang bisa saya bantu, selebihnya tanggung sendiri. Setelah itu Lockwood dan Lucy mengintip melalui pintu. Ketika anak buah Wingman sudah pergi, mereka pun langsung keluar. Ketika Lucy menemukan pintunya, Lockwood berubah pikiran. Ia memutuskan untuk tidak pergi. Lucy meminta kepada Lockwood agar tidak bertindak bodoh karena ini sangatlah berbahaya sekali. Tak lama dari itu, mereka mendengar suara orang yang mendekat. Hingga Lockwood dan Lucy memutuskan untuk masuk kembali ke dalam ruangan sebelumnya. Lockwood mengintip melalui pintu, dan di sini juga Lockwood melihat orang-orang yang memakai jubah berkumpul serta disambut langsung oleh Wingman.
Dan di sini Lucy sangatlah marah sekali kepada Lockwood karena Lockwood selalu bertingkah bodoh seperti ini. Lockwood terlalu terobsesi sampai-sampai menghiraukan nyawanya sendiri. Lucy tahu bahwa Lockwood itu sebenarnya penakut. Jangankan melawan musuh, karena Lucy ditawari kerja oleh agensi Vide saja Lockwood sudah panik. Di sini Lockwood langsung menenangkan Lucy agar tidak panik, karena bagaimanapun mereka harus mendapatkan cermin kematian. Setelah itu Lockwood memberikan Lucy sebuah jubah sembari memohon kepada Lucy. Kemudian kita diperlihatkan George dan Flo yang sedang menunggu di perahu. Untung saja cuaca sedang berkabut, jadi anak buah wingman tidak akan melihat mereka. Flo yang melihat George panik langsung menenangkannya. Tak lama dari itu Flo mendengar suara, "George, kamu di mana? Dengan siapa?" Kemudian kita diperlihatkan Lockwood dan Lucy yang sudah memakai jubah. Di sini mereka menyamar menjadi pembeli agar bisa masuk ke ruangan lelang. Lockwood dan Lucy dikawal oleh anak buah wingman. Selama perjalanan ke tempat lelang, Lockwood meminta kepada Lucy untuk tenang. Sesampainya di pintu masuk, mereka berdua disambut oleh istri wingman karena wingman sudah berada di ruangan lelang. Sesampainya di dalam, wingman sudah memulai lelangnya. Di sini, wingman memperlihatkan semua sumber yang ia dapatkan. Namun, semua orang tertarik pada cermin kematian saja. Apa spesialnya cermin kematian ini coba? Padahal kan banyak orang yang terbunuh karena cermin kematian. Apa mungkin mereka yang menginginkan cermin kematian itu adalah dukun santet? Setelah itu wingman memperlihatkan cermin kematian kepada mereka semua. Istri wingman menjelaskan betapa spesialnya cermin kematian ini. Karena cermin kematian ini berhasil membuat para pekerja deprak resah. Ketika cermin itu dibuka, cermin kematian langsung mengeluarkan suara yang sangat bising. Di sini Lockwood memberikan peledak kepada Lucy. Setelah itu Lockwood akan mengikuti lelang. Wingman menyuruh anak-anak untuk maju ke depan sebagai tester keaslian cermin kematian. Waduh, kejam sekali wingman ini. Memang dasar psikopat ini. Setelah itu wingman langsung membuka harga mulai dari 50.000 pound. Di sini ada seseorang yang akan membeli dengan harga 500.000 pound. Setelah itu wingman menawarkan 520.000 pound. Jika tidak, maka cermin kematian akan diserahkan kepada orang tersebut. Hingga Lockwood ikut menawarnya dengan harga 520.000 pound. Padahal di sini Lockwood tidak memiliki uang sebesar itu. Kemudian orang misterius itu menawar lebih tinggi dari Lockwood hingga perang harga pun terjadi. Karena melihat itu, istri wingman membisikkan kepada wingman hingga wingman meminta kepada mereka berdua untuk maju ke depan agar bisa membuktikannya. Dengan terpaksa Lockwood harus maju. Nah lo, paniklah, masa enggak? Di sini Lucy berusaha menyalakan peledak, namun sayangnya koreknya tidak mau nyala. Di saat Lockwood tertangkap, untung saja Lucy berhasil menyalakan peledak tersebut. Lockwood dan Lucy berhasil kabur, namun mereka berdua dikejar oleh wingman dan anak buahnya. Sayangnya mereka malah menemukan pintu yang terkunci, hingga wingman dan anak buahnya berhasil mengepung mereka. Di sini wingman curiga kepada Tuan Alec karena Lockwood selalu menatapnya, hingga wingman menyuruh Tuan Alec melawan Lockwood. Alih-alih melawan Lockwood, Tuan Alec malah memutus rantai yang membuat pintu itu terkunci, hingga Lockwood dan Lucy berhasil lolos. Namun sayangnya di sini Tuan Alec harus mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan mereka berdua. Ketika berada di lift, Lucy langsung mengambil HT dari Lockwood dan meminta bantuan kepada George. Namun HT itu tidak terhubung dengan George. Makin paniklah mereka berdua.
Ketika lift itu terbuka, Lucy langsung melemparkan sumber ke dalam lift agar wingman tidak bisa mengejarnya. Ketika berada di tangga, Lockwood tiba-tiba berhenti karena ia merasa bersalah kepada Tuan Alec. Karena dirinya lah Tuan Alec meninggoy dibunuh wingman. Lucy yang melihatnya langsung menyadarkan Lockwood serta menenangkannya. Kemudian kita diperlihatkan George yang mendengar Lucy meminta pertolongan. George dan Flo langsung pergi untuk menolongnya. Setelah itu kita diperlihatkan Lockwood dan Lucy sudah berada di lantai atas. Namun mereka dihadang oleh seseorang misterius yang ternyata itu adalah pria yang Lockwood dan Lucy temui di perpustakaan hitam, kita sebut saja Lukman. Dan pertempuran pun terjadi. Enough about him. Di tengah pertempuran ini, nampaknya Lukman adalah mata-mata yang masuk ke dalam agensi Fides karena ia mengetahui Tuan Alec adalah anggota Deprak. Setelah itu, pertempuran pun terjadi lagi. Untung saja di saat Lockwood terdesak, Lucy berhasil memukul Lukman dari belakang hingga Lukman tumbang dan mereka pun kabur. Ketika sudah di luar, Lucy dihubungi George. Lockwood meminta kepada George untuk menangkap cermin kematian karena mereka sedang melawan musuh. Jadi tak ada jalan lain, satu-satunya cara adalah melempar cermin kematian. Setelah itu, Lockwood dan Lucy berlari ke arah George, namun dihalangi oleh Lukman. Melihat cermin kematian itu jatuh, Lucy langsung mengambilnya, dan setelah itu melempar cermin kematian kepada George dan Flo. Setelah mendapatkan cermin kematian, George dan Flo langsung pergi memberikan cermin kematian kepada Deprak. Namun sayangnya di sini Lockwood dan Lucy tidak berkutik melawan Lukman. Hingga mereka berdua memutuskan untuk terjun ke dalam sungai. Karena itu adalah cara terakhir mereka bisa lolos dari Lukman. Sesampainya George dan Flo di depan kantor Deprak, Flo langsung memberikan cermin kematian kepada George. George mengajak Flo untuk ikut masuk, namun Flo tidak mau. Karena Flo tidak ingin dirinya tertangkap. Flo mengusulkan kepada George untuk menyembunyikan cermin kematian di sebuah tempat yang aman, agar tidak ada orang yang bisa mendapatkan cermin kematian. Karena itu George bimbang. Flo memasrahkan cermin kematian kepada George dan setelah itu Flo pergi. Ketika George hendak masuk ke dalam, George bingung antara memberikan cermin kematian kepada Deprak atau ia sembunyikan. George memutuskan untuk keluar dan menelpon seseorang. Dengan ini saya nyatakan tamat. Hal yang dapat diambil dari part ke-7, jika kita mempunyai tujuan atau cita-cita, maka gapailah dan berusahalah untuk mewujudkannya. Sekian dan terima kasih.